Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Rawahu at-Tirmidzi. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di penyampaian tadi malam kita telah menjelaskan secara singkat tentang kedudukan dan pentingnya istiqamah dalam iman dan dalam amal saleh, dan kita senantiasa memohon kepada Allah semoga kita tidak dipalingkan setelah kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Istiqamah sebagaimana yang telah kita jelaskan tidak akan bisa tegak dalam hidup kita tanpa kita memupuk, tanpa kita menyemai bibit-bibit semangat untuk beramal di dalam hati kita. Semangat di dalam beramal ini merupakan penopang utama daripada keistiqomahan. Seseorang bisa istiqomah dalam imannya, seseorang juga bisa istiqomah dalam amalnya manakala dirinya memiliki semangat yang kuat untuk beramal. Dan semangat yang kuat ini adalah buah daripada kebajikan atau amal soleh yang telah dikerjakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Di dalam tafsir diterangkan bahwa makna al-jaza' al-ihsan illal ihsan, yaitu al-ihsanu fid dunya dengan amal soleh dan kebaikan serta bertauhid, kemudian ihsan di akhirat yaitu dengan surga. Sebagian para ulama salaf, di antara adalah Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan bahwa min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan daripada kebaikan adalah ada kebaikan dikerjakan setelahnya. Di antara balasan daripada amal soleh adalah dia bersemangat untuk mengerjakan amal soleh berikutnya. Misalnya siam, ibadah siam yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Apakah ibadah siam kita ini dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Tandanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi agar setelah siam Ramadan kita mengiringinya dengan siam 6 hari di bulan Syawal. Maka para ulama menyebutkan seseorang apabila ingin melihat apakah siamnya di bulan Ramadan ini berpahala, lihat bagaimana setelah siam itu dikerjakan, apakah dia bersemangat untuk mengerjakan siam-siam sunnah setelah Ramadan. Manakala dia bersemangat mengerjakan siam sunnah setelah Ramadan, maka itu satu bukti Allah Subhanahu wa taala menerima pahala siamnya di bulan Ramadan. Begitu pula amal ibadah salat misalnya, seseorang setelah mengerjakan salat fardu, apakah salat fardunya dinilai pahala? Tinggal dilihat apakah setelah salat fardu
dia menambahnya dengan solat-solat sunnah. Dia bersemangat mengerjakan solat qabliyah dan ba'diyah. Dia bersemangat melakukan qiyamul lail atau solat-solat sunnah yang lain. Manakala dia bersemangat, maka itu satu bukti amal solehnya yang berupa solat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada hamba-hambanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk bermusabaqah. Sebagaimana ayat yang maklum dan masyhur, yaitu fastabiqul khairat. Bermusabaqahlah kamu dalam kebaikan. Wallahi, di antara kita salat di masjid yang sama, waktu yang sama dengan imam yang sama, kita akan membawa pahala yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Ada yang membawa pahala 100% penuh, dia membawa pulang pahalanya. Ada yang hanya setengahnya, ada yang hanya sepertiganya, ada yang dia datang ke masjid, dia salat di masjid tetapi dia tidak membawa pahala sama sekali. Waliyadzubillah. Oleh karena bermusabaqah, bersemangatlah. Maka kita perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita untuk mengejar, bersemangat mengejar surga. Sehingga diterangkan dalam hadis yang tadi di awal kami bacakan, man khafa adlaja. Barang siapa yang takut dia diserang oleh musuh, maka dia akan menyiapkan dirinya di waktu malam. Wa man adlaja balagal manzil. Barang siapa yang dia sudah menyiapkan dirinya di waktu malam, dia pasti akan sampai ke rumah dengan aman. Kemudian Rasul menyebutkan alla inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah yang Allah tawarkan kepada kita itu bukan murah, bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan berleha-leha, dengan santai, bukan. Tapi Rasul mengatakan ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ingatlah barang dagangan Allah itu mahal. Kemudian Rasul menyebutkan ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah pula sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka untuk mendapatkan surga kita harus bermusabaqah, harus berlomba-lomba. Oleh karena para ulama usul sepakat al-ithar fil ibadah mamnu', mengedepankan orang dalam ibadah itu terlarang. Misalnya Rasul menyebutkan di dalam satu hadis, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i wa safil awal, thumma lam yajidu illa ayastahmu lasta'amu alaih." Sekiranya manusia tahu besarnya fadilah di panggilan azan, besarnya fadilah di saf-saf pertama, tentu mereka ketika tidak mendapatinya melainkan dengan berundi, pasti mereka akan melakukan undian. Oleh karenanya para ulama menyebutkan manakala kita melihat ada saf di depan itu kosong, kemudian kita mempersilahkan orang lain untuk mengisi saf yang kosong itu, maka ini adalah terlarang, mamnu'. Mengapa mamnu'? Karena seharusnya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Tidak boleh kita kedepankan orang lain. Dalam urusan ibadah, seseorang harus berlomba-lomba untuk mendapatkan besarnya pahala. Begitu pula Rasul mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan." Sekiranya manusia tahu besarnya fadilah di salat Isya dan besarnya fadilah di salat subuh, pasti mereka akan mendatangi dua waktu salat itu meskipun harus dengan merangkak. Sekiranya tahu, sekiranya ada semangat di dalam hatinya. Maka kaidah yang dibangun oleh para ulama, al-itsaru fi ghairil ibadah matlub. Mengedepankan orang lain dalam perkara selain ibadah itu sangat dianjurkan. Misalnya ketika kita berada di dalam bus, kemudian ada orang yang lebih tua daripada kita, dia berdiri tidak mendapatkan tempat duduk, maka kita mempersilahkan dia lebih yang tua untuk duduk di tempat kita dan kita memilih berdiri. Ini dalam urusan selain ibadah, ini sangat dianjurkan. Tapi dalam urusan ibadah mamnu, tidak dibolehkan kita mengedepankan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, semangat ini pula lah yang telah hilang dari orang-orang munafik. Sebagaimana yang kita pahami, orang-orang munafik mereka telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik mereka telah berputus asa dari mengejar surga. Orang-orang munafik kita dapati dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyingkap siapa mereka. Di antara yang tersingkap di dalam Al-Quran adalah hilangnya semangat di dalam hati-hati mereka. Tidak ada semangat. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam Al-Quran, wala ya'tina salata illa wahum kusala. Tidaklah mereka mendatangi salat melainkan mereka mendatangi dengan penuh kemalasan. Mengapa mereka malas? Karena tidak ada semangat.
mereka tidak membutuhkan salat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin, celakalah mereka-mereka yang salat. Mengapa mereka celaka? Karena mereka tidak memperhatikan salat, tidak memiliki semangat di dalam salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, sehingga mereka lalai di dalam salatnya, lalai daripada waktunya. Kenapa lalai daripada waktunya? Mereka tidak mengejar keutamaan waktu di awal-awal waktu salat. Mereka juga lalai daripada memperhatikan tumakninah di dalam salat. Maka Allah menyebutkan celaka mereka. Kemudian dalam urusan infak dan sedekah, Allah Subhanahu wa taala juga menyingkap bagaimana sifat mereka. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Tidaklah mereka menginfakkan harta mereka melainkan mereka dengan penuh keterpaksaan. Mengapa terpaksa? Sekali lagi karena hilangnya semangat. Mereka tidak memiliki semangat dalam urusan sedekah. Sekiranya mereka memiliki semangat di dalam hatinya, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mengeluarkan infak-infak terbaik yang ada pada mereka. Lihatlah bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada para sahabat untuk bersedekah, dia datang lebih dahulu dengan memberikan seluruh hartanya. Ada semangat besar di dalam jiwanya. Kemudian dalam urusan jihad, Allah Subhanahu wa taala juga menyingkap bagaimana orang-orang munafik ketika didengungkannya panggilan jihad. Dalam surat Muhammad Allah menyebutkan walaula unzilat wa yaquluna laula nuzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukirat fiha alqital ra'aital ladzina fi qulubihim marad yanzuruna ilaika nadhara maghsyi 'alaihi minal maut fa aulaw lahum. Rasul Allah menyebutkan mereka berangan-angan sekiranya diturunkan satu surat. Maka di saat telah diturunkan satu surat yang disebutkan secara jelas dalamnya perintah untuk berjihad, perintah untuk berperang, ra'aital ladzina fi qulubihim marad, maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Orang-orang munafik adalah fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kamu lihat di dalam hatinya ada penyakit, yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut. Mereka akan memandangimu dengan pandangan penuh ketakutan, takut akan kematian. Berbeda dengan para sahabat yang di dalam hatinya ada keimanan yang kuat. Lihatlah bagaimana Hanzalah sahabat Nabi ketika di malam pertamanya begitu dapat panggilan Rasul SAW untuk berkumpul dan berjihad, dia bersegera memenuhi panggilan Rasul untuk berjihad, sementara dirinya belum sempat melakukan mandi janabah di malam pertamanya. Kaum muslimin rahimakumullah, hatta dalam urusan zikir, dalam urusan berdoa, Allah Subhanahu wa taala juga menyingkap tentang bagaimana orang-orang munafik hilang di dalam hati-hati mereka semangat untuk berzikir. Perhatikan, Allah berfirman, "Wala yadhkurunallaha illa qalila." Tidaklah mereka berzikir kepada Allah melainkan zikirnya sedikit sekali. Kenapa mereka berzikir dengan sedikit? Karena mereka tidak membutuhkan zikir. Sementara orang-orang yang beriman, mereka memahami bahwa sumber ketenangan hati mereka ada pada zikir, sehingga mereka membutuhkan zikir lebih daripada kebutuhan mereka akan makan dan minum. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang? Maka orang-orang beriman mereka bersemangat dalam berzikir. Setelah salat mereka bersemangat berzikir. Mereka bersemangat untuk zikir pagi, mereka bersemangat untuk zikir masuk rumah keluar rumah, mereka bersemangat ketika zikir turun hujan, mereka bersemangat ketika mereka di hari-hari puasa mereka lalu mereka bersemangat berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memompa para sahabat untuk bersemangat dalam mengejar surga. Di antaranya ada hadis daripada Zaid bin Aslam radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini dinyatakan mursal tetapi sahih. Kita perhatikan bagaimana Rasul bersabda, innama yudkhilullahu al-jannah mayarjuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surga bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau surga, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Yang tidak mau, Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Maka bagi yang mau, Allah akan masukkan ke dalam surga. Kita perhatikan, mereka-mereka yang menginginkan surga, mereka-mereka adalah orang-orang yang bersemangat memburu surga. Seperti contoh misalnya, ketika ada pengumuman di masjid atau di musala atau di manasah, ada pengumuman akan ada bantuan langsung tunai berupa uang tunai 1 juta
bagi siapa yang mau, dan akan dibagikan di jam 8 pagi. Bisa dipastikan sebelum jam 8 pagi masyarakat akan berbondong-bondong memenuhi musholla, memenuhi masjid untuk mendapatkan bantuan langsung tunai itu. Bagi siapa yang mau. Kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan surga, dan surga yang ditawarkan oleh Allah bagi siapa yang mau. Maka Allah menyebutkan wasari'u ila magfirati min rabbikum, bersegeralah kamu, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul melanjutkan perkataannya, wa innama yujannabun nar mayakshaha, sesungguhnya Allah juga akan menjauhkan seseorang daripada neraka bagi siapa yang takut akan neraka. Bagi siapa yang takut akan neraka maka akan Allah jauhkan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan pula bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memompa juga para sahabat ketika mereka mengalami masalah-masalah besar di dalam hidup mereka, termasuk di saat terjadinya perang Uhud, di mana banyak para sahabat yang terluka, di mana banyak para sahabat yang gugur sebagai syuhada dengan jumlah yang begitu banyak, sekitar 78 orang lebih para sahabat yang gugur sebagai syuhada. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan semangat kepada mereka untuk menggapai surga. Sehingga kita perhatikan sebelum terjadinya perang, Rasul memberikan semangat, qumu ilal jannah arduha samawati wal ard. Bangunlah, ayo bersemangat, kita mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada salah seorang sahabat, Amr bin Jamuh al-Jumahi, pembesar daripada Bani Salamah. Sahabat ini pincang kakinya. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anak-anakku melarangku untuk pergi berjihad, sementara aku ingin agar kepincanganku ini mengantarkanku ke dalam surga. Perhatikan bagaimana semangatnya sahabat yang mulia ini, sehingga Rasul pun memberikan izin kepadanya. Dia pun berjihad dan dia pun gugur sebagai syuhada. Dia pun mendapatkan kabar gembira dengan surga. Perhatikan pula bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum, buta kedua matanya, rumahnya jauh daripada masjid, tidak ada orang yang mengantarkannya ke masjid. Kemudian dia mendatangi Nabi seraya meminta keringanan kepada Nabi, bolehkah dia untuk salat di rumah? Ya Rasulullah, kondisi mataku buta. Oh ya Rasulullah, rumahku jauh dari masjid. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang mau mengantarkanku ke masjid, bolehkah aku salat di rumah? Kemudian Rasul mengatakan boleh. Beberapa langkah sahabat ini meninggalkan Rasulullah. Rasul memanggilnya, ya fulan, hal sami'tumun nida, apakah azan Bilal itu terdengar sampai ke rumahmu? Apakah suara azan itu terdengar sampai ke rumahmu? Maka sahabat ini pun memberikan jawaban dengan jujur, terdengar ya Rasulullah. Rasul mengatakan fa'ajibu, kalau begitu kamu harus datang ke masjid, tidak ada toleransi bagimu. Kemudian kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, apakah sahabat yang buta ini, yang jauh rumahnya daripada masjid, tidak ada seseorang yang mengantarkannya ke masjid, dia berleha-leha? Ternyata tidak. Dia tidak pernah masbuk ketika sholat jamaah. Subhanallah. Hadis ini bukan hanya sekedar dalil untuk sholat jamaah, tapi hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, wajibnya kita memupuk semangat, wajibnya kita memiliki semangat yang kuat dalam kondisi bagaimanapun dan dalam keadaan apapun, tanpa kecuali. Meskipun kita sendirian, meskipun kita berada sendirian, maka harus memiliki semangat. Kaum muslimin rahimakumullah, sehingga diterangkan oleh Ummul Banin, yaitu saudara perempuannya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, al-bakhil kullal bakhil, orang yang paling bakhil dari seluruh orang yang bakhil adalah al-bakhilu an nafsihi bil jannah, orang yang bakhil dari mengejar surga. Dia tidak semangat untuk mengejar surga. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah, di saat terjadi perang Uhud, sebagai nasihat terakhir, di saat terjadi perang Uhud, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, banyak sahabat yang terluka, banyak sahabat yang gugur sebagai syuhada. Ada di antara mereka yang terluka, biji matanya keluar. Ada di antara mereka yang tangannya tertebas dengan tebasan pedang. Ada yang tubuh mereka tersayat dengan sayatan pedang dan tusukan-tusukan tombak, sehingga menjadikan mereka lemah, sehingga menjadikan mereka sedih. Maka perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semangat kepada para sahabat sekaligus kepada kita. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah berfirman, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, janganlah kamu merasa hina, merasa lemah
merasa takut, merasa sedih akibat perbuatan satu kaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau dalam perang Uhud ini kamu mengalami luka, mereka juga mengalami luka sebagaimana yang terjadi padamu. Mereka juga ada yang tertusuk tombak, mereka juga ada yang tertebas tangannya, ada yang terpenggal kepalanya ketika berkecamuknya perang. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Kemudian Allah menyebutkan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tetapi kamu memiliki harapan di sisi Allah sementara mereka tidak memiliki harapan apa-apa. Allah memberikan semangat kepada para sahabat. Sehingga apakah para sahabat yang telah ikut perang Badar, yang mereka terluka di perang Badar, mereka berhenti di perang Uhud? Ternyata tidak. Apakah sahabat yang terluka di perang Uhud mereka berhenti untuk mengikuti perang Khandaq? Ternyata tidak. Mereka bertambah semangat meskipun mereka telah terluka di perang Badar, terluka di perang Uhud, terluka lagi di perang Khandaq, terluka lagi di perang Khaybar, di perang-perang yang lain, mereka tetap bersemangat mengejar surga. Sekiranya semangat ini hilang, tentu ketika mereka terluka di perang Badar, mereka tidak akan mengulangi lagi di perang Uhud, mereka tidak akan ikut serta lagi di perang Uhud. Mengapa? Karena telah terluka tubuhnya. Tapi mereka tidak, mereka tetap bersemangat. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga apa yang kami sampaikan dalam kesempatan subuh kali ini mampu memberikan motivasi kepada kita untuk mengejar ketertinggalan kita daripada orang-orang lain, terutama orang-orang yang telah lebih dahulu mendapatkan barokah-barokah amal soleh, mendapatkan fadilah-fadilah dengan ketaatannya. Kita buru, tidak ada kata terlambat untuk satu kebaikan dan perbaikan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan semangat kepada kita. Oleh karenanya di dalam satu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Abi Umamah, sekaligus doa ini diajarkan kepada kita dan kami wasiatkan untuk kita baca, untuk kita rutinkan, terutama di waktu pagi dan di waktu sore, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wa minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada perasaan gundah gulana, aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai kita terhinggapi penyakit malas yang bisa memangkas semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimi doa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat yang dengan semangat ini kita bisa mengejar surga, berlomba-lomba di dalam kebaikan, terutama di setengah Ramadan yang terakhir ini kita maksimalkan. Terlebih lagi nanti di 10 hari terakhir ada kabar gembira, di mana di 10 hari terakhir itu ada satu malam. Sepakat para ulama meskipun ada ikhtilaf di dalamnya, kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar, yang rajih adalah Lailatul Qadar jatuh di 10 malam terakhir. Burulah Lailatul Qadar ini dengan senantiasa memperbanyak amal soleh di 10 malam yang terakhir. Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya dalam rangka untuk bersemangat beribadah di 10 malam terakhir. Boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Boleh jadi tahun depan kita tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat, untuk bersama di bulan Ramadan. Maka maksimalkan, bersemangatlah. Seraya kita mohon kepada Allah, semoga kita diistiqomahkan di dalam iman dan amal soleh. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Apabila ada penyampaian yang mungkin kurang berkenan atau menyinggung perasaan, kami mohon dimaafkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.